Ahli pidana Dr. Mahrus Ali menyebut Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuatmaruf tak melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal tersebut disampaikan Mahrus Ali saat dihadirkan kubu Verdi Sambo di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 22 Desember 2022. Mahrus Ali menyebut kematian Brigadir J bukanlah akibat dari pembunuhan berencana. Dalam perkara ini, Mahrus menjadi saksi yang meringankan kubu Verdi Sambo. Analisa Mahrus Ali didasari pada teori yang ia yakini terkait dengan kriteria pembunuhan berencana menurut hukum pidana. Mahrus yang merupakan ahli hukum pidana material mengungkapkan pendapat mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, sebuah kasus pembunuhan bisa dikategorikan berencana jika ada pembagian tugas. Ketika melaksanakan kejahatan tersebut harus disengaja. Dikatakan Mahrus pembagian peran itu bukan karena kebetulan dan telah disepakati sebelumnya. Dijelaskan secara detail, Mahrus mengungkap alasan kematian Yosua bukan tergolong dalam kasus pembunuhan berencana. Ia juga menyinggung soal dalang dibalik pembunuhan berencana Yosua. Ia menuturkan dalam konteks turut serta, ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama dan tiap pelaku memenuhi semua unsur. Menurutnya dalam pembunuhan Yosua tak mungkin berencana, lantaran tak mungkin korban mati 2 kali. Mahrus menegaskan hanya ada satu perbuatan dari salah satu pelaku yang menjadi sebab timbulnya kematian. Mahrus Ali pun menyebut kategori pembunuhan berencana bisa disematkan pada pelaku yang memiliki jeda berpikir secara tenang. Ia berujar jika pelaku pembunuhan bersikap tidak tenang dan baru direncanakan usai insiden, maka itu tak bisa disebut sebagai pembunuhan berencana. Dalam rangkaian peristiwa, apa yang mengindikasikan ada jeda dari pelaku dan selama jeda ia masih berpikir secara tenang. Atas dasar itu menurutnya penting ahli psikologi dihadirkan. Mahrus Ali sangat tegas dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dan lengkap dengan literatur rujukannya. Saat menjelaskan pun tampak bersemangat, bahkan penjelasannya tampak membuat jaksa mengangguk-angguk. Kedua kubu baik dari jaksa penuntut umum maupun kubu terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan ahli persidangan. Keterangan ahli digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian pelaksanaannya harus juga sama. Jadi ada pembagian peran. Makanya begini yang mulia, dalam konteks turut serta itu ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Ya, kalau pelakunya 2, nggak mungkin dianggap peleher semua. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Pasti hanya ada satu perbuatan dari salah satu pelaku yang itu merupakan sebab bagi timbulnya kematian. Nah, maka yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Nah, yang ketiga, dari 2 pelaku hanya satu yang memenuhi. Yang lain tidak. Tapi ingat, meskipun yang lain tidak memenuhi, tapi dalam pidana nama apa? Dia melakukan substantial part, bagian terpenting bagi terwujudnya delik. Artinya apa? Si A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa kalau tidak ada perbuatan si B yang melakukan proses kerjasama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.